Google Meet gitu-gitu ya? Classroom. Oh, Classroom. Tapi berarti nggak bisa buka TikTok dong. Halo Kuyung Kupi. Ikan bakar bukan ikan hiu. Cakep. Apa kabar rekan KPPN Sekayu? Selamat datang di episode perdana Ngopi Skuy. Ngobrol pintar di KPPN Sekayu. Apa sih Ngopi Skuy itu, Kak? Jadi, Ngopi Skuy itu adalah podcast inovatif gagasan KPPN Sekayu yang bertujuan untuk menyebarkan informasi seputar keuangan negara atau informasi menarik lainnya yang tentunya dibahas secara enjoyable dan santuy dong. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Zepa. Saya Vira. Kami berdua hadir sebagai host Ngopi Skuy episode perdana kali ini. Tentunya kali ini kita nggak cuma berdua doang loh. Bener banget. Udah ada teman-teman dari SMK Negeri 1 Sekayu, ada Akbar dan juga Ambar. Yeay. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Sekarang saya duduk di kelas 12 akuntansi 2. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ambarwati dari kelas 12 akuntansi 1. Yeay. Nah, jadi kehadiran adik-adik di sini adalah dalam rangka kegiatan Triseri Goes to School. Nah, adik-adik ini sebagai perwakilan dari SMK Negeri 1 Sekayu. Nah, teman-teman yang lain itu sekarang lagi join di ruangan Zoom KPPN Sekayu dong. Sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman. Nah, jadi kenapa perwakilannya itu Akbar sama Ambar? Karena mereka ini udah pernah PKL selama 3 bulan ya di KPPN Sekayu. Oke, coba dong ceritain selama 3 bulan kemarin udah pernah dapat apa aja sih di sini? Selama PKL 3 bulan sih kak, begitu banyak pengalaman yang saya dapati di sini kak. Terutama di bidang sebagian umum, membuat laporan, menginput data, men-scan dokumen, mengarsip surat, dan begitu banyak lagi kak. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berarti kamu di sebagian umum ya? Iya, Kak. Selama 3 bulan. Iya kak. Nah, kalau Ambar di mana? Kalau di sini aku ngebantu kakak-kakak di seksi PDMS. Pekerjaannya itu seperti menyusun SPM fisik pada ISPM, menyusun Satker 2021, pendaftaran aplikasi Satker, dan masih banyak lagi kak. Wih, Tapi keren kalian nggak banget. kesel ya dikasih tugas banyak kayak gitu ya? Enggak. Enggak ya? Ya, Seneng kan? senang. Oke, bagus nih. Nambah pengalaman, ya kan? Iya. Terus juga berarti apalagi Ambar nih ya, kalian di sini nggak asing lagi kan kalau misalnya kakak-kakak di sini ngomongin tentang APBN, ya kan, SPM, terus dana desa, apalagi Ambar kan di seksi teknis ya, Ya. seksi teknis yaitu seksi pencairan dana dan manajemen Satker. Nah, mau nanya sih, apa sih APBN menurut kalian? Pendapat Akbar pribadi sih kak, kepanjangan APBN itu ialah anggaran pendapatan dan belanja negara. Kurang lebih tentang pajak-pajak gitu gak sih kak? Iya, soalnya kalau kita makan di restoran gitu pasti ada pajaknya 10% kak. Nah, bener banget apa yang dikatain sama Ambar dan juga Akbar. Tapi ya dek, APBN itu bukan sekedar pajak aja. Jadi dana bos yang ada di sekolah, terus juga buku-buku yang kalian pakai itu sumbernya juga dari APBN gitu. Apalagi lagi pandemi COVID-19 kayak gini, nah itu semisalnya ya jangan sampai ya, cuman kalau misalnya kalian ada gejala atau demam, flu yang mengarah ke COVID, itu bisa banget untuk melakukan tes antigen dan swab PCR di puskesmas. Itu tuh gratis, tidak dipungut biaya apapun, ditanggung oleh pemerintah. Karena balik lagi ke yang tadi, karena APBN itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, benar sekali kak. Aku pernah baca APBN itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, bener, keren banget Ambar nih loh teman-teman. Oh, berarti itu kak, banyak sekali manfaat APBN itu untuk Iya, kita sehari-hari, benar. terutama bagi kami kalangan pelajar. Nah, kan kita kan sekarang lagi ngomongin manfaat APBN ya, Iya, Kak. apalagi di kalian kalangan pelajar. Ada nggak manfaat yang benar-benar kalian ngerasain yang sangat-sangat membantu
buat pelajar nih kayak kali ini? Ada Kak, itu seperti kuota subsidi belajar. Dapat kuota subsidi belajar. Itu dapatnya gimana tuh? Dapat setiap bulan kah atau berapa minggu Setiap sekali? bulan. Sebulan sekali. Iya. Dapat di akhir atau awal bulan? Di akhir bulan. Di akhir bulan itu rutin ya, setiap akhir bulan dapat berapa tuh? Kalau 10 giga. 10 giga langsung ke provider masing-masing atau gimana? Langsung masuk ke provider masing-masing Kak. Gitu. Terus kalian itu aksesnya kayak gimana? Kalau yang tahun 2020 itu Kak bisa semua. Kalau yang tahun 2021 tuh cuman bisa WA. Terus tuh aplikasi belajar. Aplikasi belajar Aplikasi kayak belajar. Zoom meeting, terus Google Class, Google Meet gitu-gitu ya? Classroom. Oh, Classroom. Classroom. Tapi berarti nggak bisa buka TikTok dong. Nggak bisa Kak. YouTube? Bisa. Oh, Itu YouTube masih masih bisa. ya. Tapi menurut kalian itu membantu banget nggak sih buat kalian gitu yang sekolahnya online kan ini? Iya, dari Terus kalau ujian gimana? Kalau ujian yang kenaikan kelas kemarin tuh secara langsung Kak. Langsung. Tapi masih memperhatikan protokol. Oh, bener-bener ketat ya prokesnya ya. Bagus. Keren. Oke, kan tadi kita udah bahas nih manfaat APBN dan kalian juga sudah merasakan ya dari kuota tadi. Menurut kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya sumber APBN itu dari mana aja? Sumber APBN itu didapat dari pendapatan pajak, PNBP, dan hibah. PNBP itu Wih, apa tuh? pendapatan negara bukan pajak. Wih, keren banget. Berarti Ambar nih karena dia di seksi PDMS berarti bener-bener berarti intermezzonya tentang APBN tuh benar terbuka banget ya pengetahuannya. Wih, keren banget. Tapi memang betul apa yang dikatakan oleh Ambar. Tapi kebanyakan ya masyarakat kitanya taunya sumber pendapatan APBN tuh emang dari pajak. Cuman pajak aja, pajak. Tapi tuh sebenarnya nggak gitu. Masih banyak sumber pendapatan lain selain pajak. Tapi emang yang paling besar, yang benar-benar nyumbang paling besar itu pajak. Nah, untuk pajak sendiri dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau di Sekayu itu ada kantornya di KPP Pratama Sekayu. Tahu kan di mana? Dia tahu di dekat Capil. Nah, iya benar yang di dekat di situ Capil. Terus juga, nah kan kalian nih belum bekerja ya? Bentar lagi kan mau bekerja ya. Kalau udah berpenghasilan sendiri, itu tuh wajib banget hukumnya kalian punya NPWP. Tahu nggak NPWP apa? Tahu. Apa? Nomor pokok wajib pajak. Wih, keren banget. Wih. Nah, lanjut lagi nih kita ngomongin pajak. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu bermacam-macam deh. Salah satunya ada pajak penghasilan atau PPH, terus juga ada pajak pertambahan nilai (PPN), terus pajak bumi bangunan, terus tuh ada pajak barang mewah, sama satu lagi bea materai. Nah, kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Kan kalian pasti sering kan belanja di Indo April atau Betamart, ya kan? Nah, kalau kalian perhatiin nih di struknya itu tuh pasti ada tulisan harga barang ini sudah dikenakan oleh PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu pasti selalu kayak gitu deh. Coba deh kalian iseng-iseng. Nah, dengan kata lain, kalau kamu belanja di Indo April atau Betamart, kamu tuh udah menjadi salah satu penyumbang APBN ke pendapatan. Wah, keren banget ya. Iya. Emang bener-bener kita tuh sebagai warga negara yang baik gitu loh. Terus juga untuk penerima, tadi kan kakak udah jelasin ya tentang pajak ya. Ya. Terus juga ada penerimaan bea dan cukai. Nah, untuk penerimaan bea dan cukai sendiri itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau di Sekayu itu nggak ada kantornya, adanya tuh di Palembang. Nah, tahu nggak sih kalian tuh bea tuh apa? Enggak Kak. Nggak ya? Nggak tahu kan? Baru kali ini ya? Makanan nggak? Oh, di kalau di sini Sekayu makanan. Iya, makanan. Kayak sejenis apa bea itu kalau di Sekayu? Kue-kue itu. Oh, kue-kue. Berarti awam ya kalian tuh mendengar kata bea. Nah, bea itu sendiri adalah pungutan negara yang dipakai oleh beberapa barang yang diimpor maupun ekspor. Jadi tuh bea tuh ada dua deh. Yang pertama adalah bea masuk. Bea masuk itu untuk barang yang diimpor, yang masuk ke kita, kan masuk kan impor. Terus kalau bea keluar itu untuk barang yang diekspor. Jadi gitu. Terus juga ada lagi, kan tadi kan bea dan cukai. Bea tadi udah kakak jelasin ya. Nah, sekarang ada cukai. Cukai sendiri adalah pungutan negara yang dipakai oleh barang-barang yang memiliki karakteristik yang udah diatur oleh Undang-Undang
cukai sendiri. Nanti kalian searching deh undang-undangnya apa. Kalau misalnya kalian mau pahamin lagi apa sih barang-barang yang kena cukai, itu pasti semuanya ada di undang-undang. Ya kan Kak? Benar banget. Nah, cuman kalau cukai itu kan dia beda ya sama dari pendapatan yang lain. Kalau cukai itu dia pungutan yang dikenakan untuk jenis barang tertentu aja. Kalau di Indonesia ini ada 3, yaitu hasil tembakau kayak rokok, minuman yang mengandung etil alkohol kayak bir, whisky gitu. Nah, sama etil alkohol itu sendiri, yaitu etanol atau alkohol sendiri, alkohol murni gitu. Nah, karena kenapa 3 barang itu? Karena tujuan dari adanya cukai ini itu untuk pengendalian konsumsi yang penyebarannya harus diawasin. Jadi nggak semua kalangan bisa mengkonsumsi itu gitu. Jadi jangan karena kalian ingin meningkatkan pendapatan APBN negara nih terus jadi ngerokok, beli bir segala macam, itu tetap tidak boleh dilakukan ya, karena itu untuk orang kalangan tertentu aja gitu. Apalagi kita sebagai pelajar ini, sebagai generasi penerus bangsa itu harus ya yang baik-baik aja lah. Bener-bener gak disaranin ya Kak ya? Iya, bener. Jangan rokok. Jangan minum bir, gak boleh. Iya Kak. Prestasi yes. Selanjutnya juga ada, kan tadi Ambar sebut PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Nah, PNBP kita ini berbagai macam deh. Salah satunya adalah penerimaan dari SDA. SDA itu kan sumber daya alam. Dia bisa dari migas, bisa juga non migas. Terus juga ada BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, penerimaan kita dari BLU ini macam-macam dan sering banget kita di sehari-hari gitu loh. Kayak contohnya, kan kalian udah 17 belum? Udah 17. Punya SIM? Belum punya SIM. Bakal buat SIM kan? Bakal Kak. Nah, jadi kalau kita mau buat SIM itu di polisian, terus perpanjangan SIM, habis itu buat SIM, panjangan STNK, itu semua biayanya itu tuh masuk ke kas negara. Jadi sebagai salah satu penerimaan negara. Terus juga selain polisi ada juga imigrasi. Kalau kalian mau ke luar negeri ini pasti punya paspor kan? Iya. Nah, kalau mau paspor itu buatnya itu biayanya itu juga ke kas negara. Terus contoh lain, kalau di pengadilan agama gitu, kalau di Kementerian Agama, nah kalian pasti bakal mau nikah kan nanti, ya kan? Bakal kan? Iya. Bakal. Nah, dan juga kalau biaya nikah, biaya KUA itu juga masuk ke kas negara gitu. Terus juga sama juga ini amit-amit nih, biaya perceraian. Nah, perceraian juga masuk ke kas negara. Jadi bener-bener banyak banget aspek APBN sumber pendapatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi gitu. Berarti belanjanya lebih besar dari pendapatannya Kak? Iya, benar banget. Karena kan pemerintah tuh mengambil kebijakan fiskal ekspansif, yaitu belanja lebih besar daripada pendapatan. Kenapa kayak gitu? Karena kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur yang kalau kita lihat nih untuk kedepannya bisa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita, mempercepat akses distribusi barang, dan juga mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah tertinggal. Iya, benar banget apa yang diomongin. Nah, untuk tahun 2021 ini defisit APBN kita itu juga diperuntukkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Itu salah satunya dari yang tes antigen PCR itu yang ada di puskesmas gratis itu dari defisit ini. Iya Kak. Aku apa namanya itu Kak, udah pernah Kak kebaca apa namanya itu tema APBN 2021. Wih. Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Wih, keren banget. Sering baca berita ya? Itu apa namanya itu nggak sering Kak, cuma kebaca aja. Coba Kak, kamu tertarik nggak apa sih tema-tema itu? Terus langsung ingat gitu ya makanya Iya. ya? Wih, keren banget. Hebat. Nah, kan udah tahu nih ya banyak nih pengetahuan manfaat sumbernya tadi. Nah, kalian juga udah pernah PKL di sini. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih perannya KPPN dalam pelaksanaan APBN ini? Peran KPPN dalam pelaksanaan APBN setahu aku ya Kak, untuk menyalurkan APBN dan mendistribusikan dana desa di desa-desa ya Kak. Bener banget apa yang diomongin Ambar. Ini kayaknya karena
kamu udah sering nih di pencairan dana manajemen satker ya di seksi PDMS ya, makanya kamu familiar banget nih sama APBN. Nah, betul sekali. Jadi KPPN itu fungsi utamanya adalah menyalurkan APBN ke masyarakat dengan menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, sering kan kamu SP2D nyariin SPM kan? Iya. Ih, pintar banget. Terus contoh simpelnya gini, salah satu cara mendistribusikan APBN ke satker satuan kerja itu adalah dengan pencairan gaji. Nah, jadi itu terdapat kantor-kantor yang menggunakan pembiayaan dari APBN. Contohnya kantor kepolisian, terus tuh TNI, pengadilan, kejaksaan. Nah, itu semua mereka anggarannya itu dari APBN deh. Jadi makanya mereka tuh tiap bulan itu pasti ngusulin untuk mengajukan pencairan SP2D gaji ke KPPN gitu. Tapi emang nggak semua kantor yang dibiayain oleh APBN, ada juga yang dibiayain oleh APBD. Salah satu contohnya kayak SMK Negeri 1 Sekayu. SMK kalian tuh pasti di bawah dinas kan, dinas provinsi kan, pendidikan provinsi. Nah, makanya karena kalian SMK kalian di bawah dinas pendidikan provinsi, untuk mengajukan gaji kalian nggak perlu langsung ke KPPN gitu, nggak perlu lagi. Jadi kayak gitu. Terus juga ada tadi yang diomongin dana desa ya kak ya? Iya, nah cuman kalau dari dana desa ini salah satu penyaluran dari KPPN itu BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu sumbernya dari dana desa. Oh, berarti di setiap desa itu ada dana BLT ya kak? Iya. Oh lumayan juga sih kak, 300.000. Udah itu apa kak persyaratannya kak? Mungkin kan ada saya persyaratan. Kamu udah tahu ya berarti besarannya 300.000 tuh. Bertani. Wih, kamu berarti Iya, udah baca-baca betul banget ya. Iya kak. Nah kalau misalnya dari kriteria BLT itu apa? Nah jadi nggak semua orang bisa dapat BLT. Jadi salah satu syaratnya itu adalah orang yang tidak mampu dan tidak menerima program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti PKH tuh program keluarga harapan, kartu sembako, prakerja, terus bantuan sosial tunai, yang lain-lainnya gitu. Karena harapannya BLT ini bisa membantu mengurangi dampak ekonomi pada warga desa yang kurang mampu yang terkena dampak dari COVID-19 ini gitu. Itu kak untuk yang dana BLT tadi ini cara daftarnya gimana kak? Tertarik kayaknya Akbar. Tertarik banget nih. Jadi untuk yang penerima BLT ini itu diusulkan dari kepala desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Tapi sebelum mengusulkan itu kepala desa itu bermusyawarah dulu dengan tokoh masyarakat, dengan perangkat desa dan juga warga desanya sendiri gitu. Nanti usulan dari Pemda itu disampaikan ke KPPN untuk dilakukan penyaluran BLT. Nanti di BLT-nya itu disalurkan dari KPPN ke desa masing-masing ya kan? Iya benar. Setiap bulannya. Jadi benar-benar diharapkan bisa membantu mengurangi dampak yang ini ya kak, dampak perekonomian kita tuh. sorry. Ya kak ya? Iya gitu, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Wah, banyak juga ya kak peran KPPN dalam penyaluran APBN. Emang banyak. Nah, kan kalian udah tahu nih, tahu banyak tentang APBN, perannya kayak gimana. Terus juga kalian udah magang di sini atau PKL di sini ya selama 3 bulan ya. Ada nggak kalian nih ketertarikan untuk masuk Kementerian Keuangan gitu? Sama-sama jadi kita nih mengawal APBN sebagai pengawal keuangan negara gitu. Ada nggak? Kalau saya pribadi sih kak, untuk saat ini belum ada kak. Belum. Jadi Kenapa kamu tuh? interestnya kemana? Karena sih kak apa namanya tuh dulu ada wakaf humas di sekolah kami kak. Katanya moto SMK itu membuka lapangan pekerjaan kak. Wih, keren banget teman-teman. Apa yang Akbar? Terus gimana kak? SMK itu membuka lapangan pekerjaan kak, bukan mencari lapangan pekerjaan gitu kak. Jadi kamu buka lapangan pekerjaan apa nih? Insya Allah warteg kak. Oke, boleh. Jadi kuliner berarti Iya. ya. Masakannya gimana? Untuk
masakannya kak, kayaknya masakan ibu aja kak. Wih, Oh, jadi kamu tuh udah testimoni, masakan ibuku enak banget nih. Nah, Jadi iya, bener. orang-orangnya tuh harus nyobain masakan ibuku. Bener, Wih, Kak. keren banget. kalau Ambar gimana? Dibilang tertarik sih tertarik Kak, tapi lebih ke dunia usaha. Oh, sama ya. Juga. Di usahanya udah kepikiran belum mau di bidang apa? Belum sih Kak kalau sekarang. Tapi ya kalau dilihat dari mukanya nih, pasti ada passionnya tuh passion lebih ke cooking, buat baking, masak-masak gitu loh. Ya kan? Bener kan? Ya. Wih, cenayang emang. Wih, bisa saingan ya nanti berdua. Saingan nanti. Keren banget deh teman-teman ini semua ya. Kita doain semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Mungkin demikian episode perdana Ngopi Skuy kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK Negeri 1 Sekayu yang sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Triseri Goes to School tahun 2021. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir via Zoom. Yeay. Iya, teman-teman. Akhir kata, saya Vira. Saya Zepa, Kami berdua pamit undur diri. Ikan teri campur nasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Makan nasi campur sayur katu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.